Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febi Nur Fatimah, NIM 11820600033. Di sini saya akan menjelaskan tentang glikolisis. Kalau kalian penasaran, simak terus ya videonya. Oke. Glikolisis merupakan pemecahan satu molekul glukosa menjadi 2 asam piruvat. Glikolisis ini terjadi di sitosol atau sitoplasma karena pada sitosol itu biasanya banyak terdapat senyawa atau bahan yang digunakan untuk proses glikolisis. Pada tahapan ini, glukosa atau gula yang berkarbon 6 itu akan dipecah menjadi senyawa gula yang lebih sederhana sehingga akan menghasilkan 2 asam piruvat, 2 ATP, dan 2 NADH. Nah, bagaimanakah prosesnya? Simak terus ya. Nah, terdapat 10 tahapan dalam proses glikolisis. Yang pertama, glukosa akan diubah menjadi 6-fosfat. Pada tahapan ini, enzim berperan adalah heksokinase. Enzim ini akan mentransfer gugus fosfat dari ATP ke glukosa, sehingga ATP akan menjadi ADP dan glukosa akan berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Tahapan yang kedua, yaitu glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat dengan bantuan enzim fosfoglukoisomerase. Tahapan yang ketiga, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Enzim yang berperan dalam tahapan ini adalah fosfofruktokinase. Enzim ini akan mentransfer gugus fosfat yang berasal dari ATP sehingga ATP kehilangan satu gugus fosfat dan menjadi ADP. Pada tahapan hidrolase akan memecah fruktosa 1,6-bifosfat menjadi 2 buah gula dengan 3 karbon yang berbeda, yaitu dehidroksiaseton fosfat atau DHAP dan 3-fosfat gliseraldehid atau 3-PGAL. Pada tahapan kelima, terjadi perubahan DHAP atau dehidroksiaseton fosfat dengan 3-PGAL atau 3-fosfat gliseraldehida. Namun perubahan ini tidak pernah mencapai titik keseimbangan. Sehingga pada tahap selanjutnya yang akan digunakan adalah 3-PGAL atau 3-fosfat gliseraldehida. Nah, dari tahap 1 sampai ke 5 itu dinamakan tahap investasi energi karena pada tahap ini terjadi pemakaian atau penggunaan 2 ATP. Kita masuk ke tahap 6, yaitu di mana 3-PGAL akan diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat sebanyak 2 buah dengan bantuan enzim bifosfogliserat dehidrogenase. Pada tahap ini, jika 3-PGAL akan melepaskan elektron melalui transfer elektron ke NAD+, sehingga akan menghasilkan NADH sebanyak 2 buah. Tahap yang ketujuh yaitu 1,3 bifosfogliserat akan diubah menjadi 3-fosfogliserat. Pada tahap ini 2 gugus fosfat akan berikatan dengan 2 ADP sehingga akan menghasilkan 2 ATP atau N2. Energi enzim yang berperan dalam tahap ini adalah fosfogliserol kinase. Tahap yang ke-8 yaitu 3-fosfogliserat akan diubah menjadi 2-fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliseromutase. Kemudian tahap ke-9, 2-fosfogliserat akan diubah menjadi fosfoenol piruvat dengan dibantu enzim enolase. Pada tahap ini akan dihasilkan H2O. Pada tahap ke-10 atau tahapan terakhir ini, fosfoenol piruvat atau biasa disebut dengan PEP akan diubah menjadi 2 piruvat dengan bantuan enzim piruvat kinase. Pada tahap ini terjadi pembentukan ATP sebanyak 2 buah. Pembentukan ATP sebanyak 4 buah, sehingga pada tahap ini dikenal dengan tahap penghasil ATP atau energi. Nah, berdasarkan keseluruhan tahapan glikosis, maka dapat disimpulkan secara umum bahwa glikolisis terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase investasi energi dan fase penghasil energi. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum.